Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel sigma.com bersama Kak Saiful Huda. Pada video kali ini kakak akan membahas bagaimana menyusun persamaan kuadrat baru dengan menggunakan perkalian faktor dan menggunakan jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Namun jangan lupa sebelumnya subscribe dulu channel sigma.com, like dan share ke teman-teman adik-adik semuanya. Jika adik-adik ada pertanyaan, adik-adik boleh langsung komen di kolom komentar atau follow Instagram Saiful Huda 1601. Oke, langsung kita ya. Oke, ini adalah rumus ya untuk menentukan perkalian faktor ya. Jadi ada X min X1 dikali X min X2. Acuan kita nanti ke sini. Mudah sekali sih adik-adik. Yang penting kita memahami ini. Nanti untuk menentukan soalnya itu gampang sekali ya. Tentukan jawabannya. Oke, misalkan soal begini, tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya sebagai berikut. Yang pertama ini. Yang A ini berarti kita langsung aja kita tentukan ini sebagai X1, ini sebagai X2. Sudah? Baru kita langsung masukkan ke rumusnya ya. Berarti X negatif 2, X karena ini negatif, negatif kali negatif positif 3. Sudah gini aja, habis itu kita kalikan X dikali X, X kuadrat, X dikali 3 plus 3X, negatif 2 dikali X, negatif 2X, negatif 2 dikali 3, negatif 6 sama dengan 0. Berarti ini X kuadrat di plus X, negatif 6 sama dengan 0. Sudah gitu aja. Itu aja. Mudah ya? Sangat mudah sekali kan? Oke, lanjut nih ke sini. Sebagai X1 ini sebagai X2. Berarti kita tentukan X karena negatif kali negatif positif 4. Berarti X positif 5 juga. Ya. X kali X, X kuadrat. Ini kali ini positif 5X. Ya, ini kali ini 4 kali X positif 4X. 4 kali 5 positif 20 sama dengan 0. Jadi X kuadrat positif 9X positif 20 sama dengan 0. Oke, sangat mudah sekali kan? Ya, sangat mudah sekali. Jadi menggunakan perkalian faktor ini sangat mudah sekali. Oleh karena jangan skip, tonton videonya sampai selesai ya. Kakak yakin adik pasti bisa ya. Kakak yakin adik pasti bisa. Yang penting adik paham ini. Ya, ini sebagai acuannya. Nah, ini sebagai pegangan kita atau rumusnya lah ya. Oke, paham ya? Lanjut nih. Oke, tadi kita sudah membahas bagaimana menentukan kuadrat baru dengan menggunakan pemfaktoran. Perkalian faktor. Sekarang kakak akan bahas bagaimana menentukan persamaan kuadrat baru dengan menggunakan jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan. Oke. Oke, ini adalah bentuk rumusnya nanti. Acuan kita ke sini ya. Nah, kita harus memahami ini. Ini adalah hasil kali X1, X2. Ini hasil penjumlahan X1, X2. Soalnya, tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya sebagai berikut. Jadi kita membuat persamaan baru. Berarti kan acuan kita ke sini X1 tambah X2. Berarti ini sebagai X1, ini sebagai X2. Berarti kita tinggal tentukan X1 ditambah X2 berarti 2 tambah 1. Berapa? 3. Sudah lanjut. X1 dikali X2 berarti 2 dikali 1. 2. Nah, sudah ini dapat, kita tinggal masukkan aja ke sini. Berarti X kuadrat negatif penjumlahannya 3X positif 2 sama dengan 0. Sudah begitu aja adik-adik. Ya, sangat mudah kan? Nah, jadi penjumlahannya kita masukkan ke ini kan penjumlahannya kan. X-nya kan ada tambahan X-nya nanti di sini. Karena min negatif 3X. Perkaliannya X1 kali X2, 2. X1 kali X2, 2 kali 1, 2. Nah, sudah. Oke, misalkan nih contoh yang kedua. Ini sebagai X1, ini sebagai X2 ya. X1 ditambah X2 berarti 2 negatif akar 3 ditambah 2 positif akar 3. Berarti 2 tambah 2, 4. Negatif akar 3 ditambah akar 3 ini kan habis. Sama dengan 4. Nah, kita jadi adik-adik. Mudah ya. Jadi perkaliannya begini. X1 dikali X2 sama dengan 2 negatif akar 3 2 positif akar 3. Nah, jadi kalau ada perkalian seperti ini kan tinggal 2 kali 2 4 negatif 3. Akar 3 kali akar 3 kan 3 sama dengan 1. Jadi kita masukkan ke sini ke persamaannya, ke rumusnya ya. X kuadrat perjumlahannya berarti negatif 4X
perkaliannya positif 1 sama dengan 0. Sudah gitu aja. Sangat mudah sekali ya. Betul kan? Sangat mudah sekali kan? Nah, kalian jangan skip videonya. Tonton sampai selesai. Oke? Lanjut ya kita ya ke contoh soalnya. Lanjut ya adik-adik, kita masih masuk ke jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Nah, ini contoh soalnya ya. Oke, diketahui X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat dari ini. Dari ini ya adik-adik. Nah, kita akan tentukan bagaimana menentukan kuadrat baru dengan ini sebagai X1, ini sebagai X2. Sama adik-adik, ini juga nanti sebagai X1, ini juga sebagai X2. Namun langkah pertama yang harus kita tentukan adalah kita tentukan nilai A, B, C-nya. A-nya berapa adik-adik? A-nya 1, B-nya negatif 5, C-nya sama dengan 3. Untuk mempermudah kita menentukan ini, X1 ditambah X2. Ini sama dengan min B per A. Min B-nya berapa? 5. Negatif kali negatif positif. 5 dibagi 1. Sama dengan 5. Lalu X1 dikali X2. C per A. C-nya berapa adik-adik? 3 per 1 sama dengan 3. Nah, setelah kita dapat menentukan ini, baru kita masuk ke sini ya. Berarti 3X1 ditambah 3X2. Berapa adik-adik? 3-nya kita keluarkan. 3 dalam kurung X1 ditambah X2. Nah ya. 3 dalam kurung X1 tambah X2 berapa di sini? 5. Berarti 3 kali 5 berapa? 15. Dapat 15. Ya, lanjut nih. 3X1 kali 3X2 sekarang. 3 kali 3, 9. X1, X2. Berarti berapa nilai X1, X2-nya? 3. Berarti 9 dikali 3 sama dengan berapa? 20. 27. Ya. Dapat nih kita nih kan. Nah, jangan lupa bagaimana kita menentukan persamaan kuadrat baru. Ingat yang ini ya. Kakak tulis di sini aja. X kuadrat negatif X1 plus X2 X. Negatif X1, positif ya. Positif X1, X2 sama dengan 0. Ini acuan kita untuk menentukan persamaan kuadrat baru. Berarti X-nya tetap X kuadrat. Berarti negatif 15X positif 27 sama dengan 0. Gitu aja adik-adik. Itu hasilnya. Mudah ya? Sangat mudah sekali ya. Lanjut nih. Ya. Lanjutnya kita ke sini. Berarti yang ini berarti X1 negatif 2 ditambah X2 negatif 2. Berarti X1 ditambah X2 negatif 4. X1 tambah X2 berapa adik-adik? 5. 5 dikurangi 4 sama dengan 1. Nah, dapat nih. Lalu setelah itu kita kalikan. X1 negatif 2 dikali X2 negatif 2. Nanti hasilnya ya, X1 kali X2 berarti X1, X2 negatif 2 dalam kurung X1 ditambah X2 dalam tutup kurung positif 4. Nah, X1 kali X2, 3. 3 dikurang 2 dikali 5. Positif 4 ya. Jadi hasilnya adalah nanti berapa adik-adik? 3 dikurang 10 positif 4. Negatif 3. Ya kan? Negatif 3 kan? Ya berarti perkaliannya di negatif 3. Oke. Setelah itu baru kita langsung aja tentukan ke sini. Nah, ke ini ya. Nah, ke ini. Nah, kita kan udah dapat tuh penjumlahannya dapat, perkalian dapat. Langsung kita tentukan X kuadrat. Berapa ini? Negatif X negatif 3 sama dengan 0 ya. Oke, ini kenapa negatif X? Karena 1 kali X kan X. Negatif 3 dan 0. Oke, mudah ya adik-adik? Sangat mudah sekali. Oleh karena jangan skip videonya, tonton sampai selesai. Oke? Ya, terima kasih telah menyaksikan video kali ini. Jangan lupa subscribe channel sigma.com, like, komen, dan share ke teman-teman adik-adik. Jika adik-adik ada pertanyaan, adik-adik boleh langsung komen di kolom komentar atau follow Instagram kakak @saifulhuda1601. Oke, sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.